Mah, kalian ingat gak hari ini hari A? Beka, gimana sekolah kamu kemarin? Lancar? Lancar kok, Mah. Aman itu. Kemarin juga BK dapat nilai 100 loh. Wah, keren banget anak mama. Kamu memang anak mama yang paling bisa dibanggain deh pokoknya. Iya benar, pertahankan ya. Iya, Mah, Pak. Makasih. Selalu aja gini, gak dianggap. Beka, gimana tadi sekolahnya? Enak gak? Enak banget dong, Mah. Hah, bagus lah kalau gitu. Yuk kita pulang. Oke, let's go. Wah, Selamat ulang tahun, Beka. makasih, Ma. Berarti hari ini kita kesana kan, Ma? Iya, jadi kok. Kamu tenang aja, mama gak lupa. Ya kan, Pak? Jadi kan hari ini? Iya jadi. Wah, cantik banget kuenya. Kenapa mereka selalu cuekin aku? Padahal kan hari ini aku ulang tahun juga. Kok mereka kesini? Happy birthday, sayang. Semoga kamu tenang di sana ya. Selamat ulang tahun, Kak. Hari ini hari ulang tahun kita berdua. Semoga kakak senang di sana ya. Ini siapa sih yang meninggal? Ternyata aku udah... Suami istri ini panik banget karena dikirimin foto anak mereka tuh lagi diculik. Terus si penculik minta uang tebusan yang besar. Karena sayang banget sama anak-anaknya, mereka langsung nyiapin tuh uang tebusannya. Terpaksa mereka keluarin semua harta yang dipunya. Setelahnya si ayah langsung janjian sama si penculik buat nyerahin uang itu. Ketemu nih, kelihatan kedua anaknya ada di dalam mobil. Dia serahin uang tebusannya dan akhirnya bisa meluk anak-anaknya. Tapi setelah penculik itu pergi, si ayah lagi-lagi dapat kiriman foto. Dan dia kaget banget karena di foto itu kelihatan kalau dua anaknya udah gak bernyawa. Jadi ternyata yang sama dia ini cuma arwah anak-anaknya. Orang-orang pada panik nih karena di tengah jalan ada seorang cewek yang namparin pipinya sendiri. Dari matanya kelihatan guys kalau cewek ini kerasukan. Orang-orang nggak ada yang bisa nyadarin dia. Akhirnya salah satu anak ini pergi ke rumah cewek itu, ngasih tahu ke ibunya kalau anaknya kerasukan di tengah jalan. Jadi guys, cewek ini sebelum kerasukan saat pulang sekolah di tengah jalan kebelet buang air kecil. Terus dia pipis di semak-semak. Nah setelah itu tingkahnya menjadi aneh. Sampai tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan dan namparin pipinya sendiri nggak berhenti-berhenti guys. Karena takut anaknya kenapa-napa, si ibu manggil seseorang kan. Lalu mereka mulai memanjatkan doa-doa untuk kesembuhan anak cewek itu. Lalu anak ini disiram air doa dan setelahnya anak itu pingsan tapi kembali normal guys. Karena sedih anak ini lari ke hutan. Gak sengaja dia ngeliat sebuah bungkusan di antara semak-semak guys. Pas dibuka ternyata sebuah buku. Pas dibuka bukunya gak ada apa-apanya guys, kosong. Tapi karena dia lagi sedih, dia tulis nih nama seorang anak yang udah ngeledekin dia. Dan dia pengen anak itu jatuh dari pohon. Setelah hilang sedihnya dia pulangkan sambil bawa buku yang dia temuin tadi. Nah pas di jalan dia lihat sesuatu kan. Ternyata anak yang dia tulis di buku tadi bener-bener jatuh guys dari pohon. Nah setelahnya dia tulis lagi nama anak yang udah ngebully dia nih. Dia pengen anak itu ketabrak motor. Nah gak lama dia dapat kabar anak itu benar ketabrak motor. Bocah ini ngerasakan kalau itu adalah buku ajaib. Tapi sayangnya guys, bocah ini nggak tahu kalau ternyata buku itu minta imbalan nyawanya setelah tugas menghabisi seseorang selesai. Gadis kecil ini gak bisa ngeliat. Tiap hari dia selalu ditemenin anjingnya ini untuk makan siang di dekat jembatan. Tapi suatu hari ada dua anak yang gangguin mereka. Rambut anak ini ditarik-tarik, anjingnya juga digangguin abis-abisan. Pokoknya jahat banget. Setelahnya anak itu cuma bisa nangis di depan pintu rumahnya. Dia sedih karena lemah dan gak bisa ngelawan. Dia ceritain semua ke ibunya. Si ibu juga matanya gak bisa ngeliat guys. Ibu itu nenangin anaknya dan mereka masuk rumah. Di malam harinya, si ibu minta temenin anjingnya tadi supaya bisa ngendus-ngendus dan nyari tahu dua anak jahat tadi lagi ada di mana. Besoknya si anak kaget banget lihat berita di TV karena dua anak jahat tadi udah ditemukan tewas di jembatan. Itu perbuatan si ibu. Makanya jangan macam-macam sama anaknya. Seorang anak berdiri sendirian di pinggir jalan kampung. Ternyata dia berniat untuk naik odong-odong, padahal waktu sudah mau mulai maghrib. Akhirnya, odong-odong yang ditunggu tiba. Langsung dong dia naik ke dalam mobil. Seneng banget dong dia bisa naik odong-odong, tapi sayangnya dia cuma naik sendirian aja. Bang, kok odong-odongnya sepi banget? Nggak ada yang ikut naik apa bang? Ada dek, di samping kamu tuh banyak teman-teman kamu.
Jadi menurut kalian mereka itu siapa ya? Cewek ini lagi olahraga lari di taman. Terus dia ngeliat ada seekor anjing yang kasihan banget. Geraknya ngesot gitu, anjingnya nggak bisa jalan. Nah, cewek ini sebenarnya nggak tega, tapi ya dia juga nggak bisa melihara anjing itu. Terpaksa akhirnya dia tinggalin. Sebenarnya kaki anjing itu bukan terluka guys. Dia ngesot karena ada sosok nggak kelihatan yang megangin kakinya. Sore itu hujan turun sangat deras sekali. Padahal anak ini pengen banget main ke taman bermain di lapangan bola di dekat rumahnya. Lama menunggu, akhirnya hujan pun reda. Buru-buru deh si anak ini langsung pergi ke tempat taman bermain. Ring around the roses, pocket full of posies, ashes. Dek, ayo pulang, udah mau maghrib. Iya ma, oke. Kamu main sama siapa sih, Dek? Dari tadi kok sendirian, tapi seneng banget. Hah? Teman-temanku mana ya? Udah pada pulang kali? Ring around the roses, pocket full of posies. Halo guys, kalian pernah kan ke kolam renang? Dan si anak ini nih lagi asik-asiknya berenang. Tahu-tahu ibunya manggil. Selesai deh acara berenangnya. Nah, saat di jalan pulang nih, si anak ini udah kelihatan ribet banget gitu, kayak nggak betah. Anak ini nanya terus-terusan ke ibunya, dia mau kemana? Ibunya bilang ya mau pulang dong, kan udah sore. Pas udah sampai depan rumah, si anak ini nangis-nangis minta pulang. Padahal jelas-jelas si anak itu udah nyampe depan pagar rumahnya. Tapi tetap aja tuh anak bilang minta pulang dan nunjuk ke arah lain. Akhirnya kan si anak ini nangis terus-terusan dan jerit-jerit gak karuan sambil teriak-teriak, "Aku mau pulang, aku mau pulang." Ibunya makin bingung dong dengan ulah anaknya. Dan untungnya ada seorang wanita yang lewat, lalu ikut membacakan doa untuk anak tersebut. Ternyata anak itu diikuti oleh hantu penunggu kolam renang.